Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Emma hari ini. Dan kali ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kakak akan menentukan pokok pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pengertian dari teks eksposisi. Yang kedua, ciri-ciri teks eksposisi. Yang ketiga, unsur teks eksposisi. Yang keempat, jenis teks eksposisi. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menyimpulkan teks eksposisi. Nah, lanjut saja kita bahas poin pertama yaitu pengertian dari teks eksposisi. Nah, tahukah adik-adik sebenarnya teks eksposisi ini dapat kita temui di berbagai media cetak, misalnya majalah maupun koran. Nah, lantas teks eksposisi ini sebenarnya apa ya? Nah, teks eksposisi ini merupakan sebuah teks yang berupa paparan yang berusaha untuk memberitahu, menerangkan sesuatu. Bisa berupa pendapat, argumen, atau menerangkan. Yang kedua, teks eksposisi ini memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama yaitu menjelaskan pokok secara objektif. Yang kedua, gaya penulisan menggunakan gaya penulisan informatif. Yang ketiga yaitu teks memuat fakta. Adapun unsur di dalam teks eksposisi ini berupa gagasan dan juga fakta. Nah, gagasan itu merupakan sebuah ide yang dipaparkan dan berupa fakta adalah kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari teks eksposisi. Nah, pada pembahasan kali ini setidaknya ada 6 jenis teks eksposisi yang kita pelajari. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua proses, yang ketiga ilustrasi, yang keempat perbandingan, yang kelima pertentangan, dan yang terakhir adalah klasifikasi. Untuk memudahkan pemahaman adik-adik, kakak akan mengambil contoh sebagai berikut. Jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, definisi. Ozon terapi yaitu penyembuhan suatu penyakit lewat cara memasukkan oksigen, urni serta ozon berenergi tinggi ke dalam badan lewat darah. Ozon terapi adalah terapi yang begitu bermanfaat untuk kesehatan, baik untuk mengobati penyakit yang kita derita ataupun sebagai pencegah penyakit. Kata ozon terapi adalah termasuk definisi atau memaparkan definisi suatu topik yang sedang kita bahas, yaitu ozon terapi. Kedua, proses. Ternyata jeruk nipis bermanfaat dalam mengobati batuk. Buah ini memiliki kandungan berupa minyak atsiri dan zat yang dapat bermanfaat mengendalikan otot-otot pernapasan, sehingga mampu meredakan batuk. Adapun cara penggunaannya yaitu dengan cara minum air perasan jeruk nipis yang dicampur dengan madu, kecap, gula sehingga rasa asamnya berkurang. Kata adapun cara penggunaannya dengan cara termasuk dalam jenis teks eksposisi proses, yaitu tahapan melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. Ketiga, ilustrasi. Dalam tubuh manusia terdapat aktivitas seperti pada mesin mobil. Tubuh manusia dapat mengubah energi kimiawi yang terkandung dalam bahan-bahan bakarnya, yakni makanan yang ditelan menjadi energi panas dan energi mekanis. Nasi yang dimakan akan dibakar dalam tubuh, sebagaimana bensin dibakar dalam silinder mesin mobil. Sebagian dari energi kimiawi yang disediakan oleh nasi diubah menjadi energi panas yang membuat tubuh tetap hangat. Sebagian lagi berubah menjadi energi mekanis yang memungkinkan otot-otot memompa darah dalam tubuh atau menggerakkan dada pada waktu bernafas. Kata nasi yang dimakan akan dibakar dalam tubuh, sebagaimana bensin dibakar dalam silinder mesin mobil, merupakan jenis teks eksposisi ilustrasi, yaitu penjelasan yang sederhana mengenai dua topik yang mempunyai kemiripan, yaitu membahas aktivitas dalam tubuh manusia disamakan dengan aktivitas pada mesin mobil. Keempat, perbandingan. Tinju bukanlah jenis olahraga yang banyak peminatnya, yang banyak adalah penggemarnya. Berbeda dengan olahraga jalan kaki, peminatnya banyak, penggemarnya sedikit, karena tidak ada seorang pun yang menonton orang lain berjalan kaki. Kata berbeda dengan termasuk jenis
teks eksposisi perbandingan, karena membandingkan gagasan utama, yaitu antara penggemar tinju dan juga penggemar jalan kaki. Kelima, pertentangan. Orang yang gemar bersepeda pada umumnya adalah orang-orang yang suka terhadap alam. Sebaliknya, orang yang tak gemar bersepeda kebanyakan adalah orang kota yang kemana-mana terbiasa dengan menaiki kendaraan pribadi atau umum, seperti mobil atau bus. Mereka akan menggerutu jika menemui jalanan yang sempit dari desa-desa. Kata sebaliknya merupakan jenis teks eksposisi pertentangan, yaitu pertentangan akan suatu hal dengan hal lain, yakni orang yang gemar bersepeda dengan orang yang tidak gemar bersepeda. Keenam, klasifikasi. Mengacu dari sifatnya, sampah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah untuk membusuk, seperti kertas, plastik pembungkus makanan, dan botol. Kemudian, sampah organik adalah sampah yang sangat mudah membusuk, seperti sayuran, sisa makanan, daun, dan lain sebagainya. Nah, kata dikelompokkan menjadi dua jenis termasuk jenis teks eksposisi klasifikasi, yaitu mengelompokkan terhadap sesuatu, yaitu sampah anorganik dan sampah organik. Baiklah adik-adik, itu tadi penjelasan dari kakak mengenai jenis-jenis dari teks eksposisi. Nah, setelah kita mengetahui pengertian, ciri-ciri, unsur, dan juga jenis-jenis dari teks eksposisi, kakak akan memberikan soal. Silahkan kerjakan dengan baik dan juga benar. Adik-adik, kita akan melanjutkan pada poin terakhir, yaitu mengenai menyimpulkan teks eksposisi. Nah, seperti menyimpulkan teks-teks pada umumnya, cara menyimpulkan teks eksposisi ini yang pertama yaitu menentukan isi teks dengan mengambil garis besar atau inti dari suatu teks tersebut. Yang kedua adalah meringkas teks. Yang ketiga adalah menyimpulkan. Menyimpulkan ini yaitu membaca atau mendengar secara keseluruhan. Yang kedua mencatat isi pokok. Yang terakhir adalah merangkai isi pokok menjadi kesimpulan yang baik dan juga benar. Nah, adik-adik sekalian, setelah kita mengetahui bagaimana cara menyimpulkan teks eksposisi, kakak akan memberikan sebuah soal dan kerjakan dengan baik dan juga benar. Nah, semoga apa yang kakak jelaskan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.